Uh, ada saya ingin menjelaskan satu hal yang subhat. Per jam 10 saya ingin menjelaskan kembali gak apa-apa ya, nanti saya pernah menjelaskan di beberapa pengajian bahwasanya orang yang beriman kepada Allah tapi dia tidak beriman kepada Nabi, maka imannya itu tidak sah atau ditolak. Pertama itu berangkat daripada firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul man halakas samawati wal ardh." Tanyakan Muhammad, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Ini dikasih judul lain nih, kalau yang begini nih, untuk menjawab pertanyaan apa nih, dikasih apa? Dikasih judul apa? Nah, ini juga terikat dengan pernyataannya Ki Abdul Karim. Ya, saya bukan mengadu ilmu, akan tetapi saya ingin saling menguatkan. Akan tetapi kalau memang seperti muridnya yang didengar oleh Ki Abdul Karim, maka saya berani menyalahkan, kemudian juga ada kebenarannya. Di mana kebenarannya dan di mana kesalahannya. Begini, dari ayat itu tadi bahwasanya qul man halakas samawati wal ardh la yaqulunna Allah. Tanyakan Muhammad, siapa yang menciptakan langit dan bumi? La yaqulunna Allah. Niscaya mereka akan mengatakan Allah. Walakin la yu'minun, akan tetapi mereka itu sungguhnya tidak beriman. Dari ayat ini ya. Kita komitmen pada dalil dulu. Ternyata memang ada orang yang mengatakan Allah yang menciptakan langit dan bumi, akan tetapi pernyataan itu walaupun dia mengatakan Allah, artinya dia kenal kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi itu dari sisi dia, dari agama dia, akan tetapi dia tidak mengakui Muhammadur Rasulullah, maka dia Allah yang mengatakan, bukan saya, Allah yang mengatakan. Makanya Allah yang mengatakan walakin la yu'minun, itu kan dikatakan Allah lanjutan daripada ayat itu. Tetapi dia itu sesungguhnya tidak beriman. Lalu pertanyaannya begini, orang itu, katakan orang Hindu itu, dia meyakini bahwasanya yang dikatakan nur itu adalah, kalau Islam itu mengatakan Nur Muhammad. Dan kalau orang Kristen mengatakan bahwasanya hakikat kebenaran itu yaitu adalah setelah Allah Bapa, maka hakikat kebenaran itu yang menjadi terang kepada alam semesta yaitu adalah Roh Kudus. Coba perhatikan. Ini tentang hakikat Nur Muhammad. Kita bersyahadatkan Muhammadur Rasulullah. Orang, katakan ada orang Kristen ini, dia bisa menjelaskan dari sisi teologi. Dari sisi Nasrani, dia dikatakan hakikat kebenaran dan membawa terang itu adalah Roh Kudus, tapi dia juga tidak mengingkari bahwasanya ini hakikat Roh Kudus ini oleh versi Islam ini disebut dengan Nur Muhammad. Kan sama tuh. Cuma beda penyebutan. Akan tetapi oknumnya pertama ini, oknumnya adalah beda. Ya. Kemudian dia kan ada kepercayaan kepada Nur Muhammad nih kan. Dia percaya juga kepada Nur Muhammad. Akan tetapi dia memberikan nama lain, yaitu adalah dengan Roh Kudus. Kalaulah dia hanya mempercayai kepada hakikatnya satu Nur Muhammad dan Roh Kudus itu, umpamanya ini adalah satu eksistensi atau satu keadaan, hanya dia memberikan nama yang berbeda, itu sah dalam iman Muhammad Rasulullah.
Jelas kan? Itu sah di dalam itu sah di dalam iman. Nah, akan tetapi jika dia mengatakan bahwasanya Nur Muhammad itu dia juga membenarkan Nur Muhammad, akan tetapi dia meyakini yang ini, yang Roh Kudus ini adalah eksistensi yang berbeda, maka imannya batal. Saya ingin mengoreksi ini, yang tadi itu yang mengatakan Nur Muhammad hanya diberikan perbedaan nama. Banyak. Dan dia mengatakan Roh Kudus, dia mengatakan Nur Muhammad. Ya, hanya beda nama kan? Sah kan dalam iman kan? Sah nih, oke, sah, tidak ada masalah. Kan? Kemudian kita bisa lihat pada implementasi. Karena iman ini ceritanya makrifat kan? Oke, makrifat dia tidak bisa disalahkan. Tapi bukan hanya kita sebatas di dalam ilmu makrifat, akan tetapi kita kejar sampai kepada syariat. Nah, syariat mengatakan apa? Nabi menegaskan bahwasanya tarkus salah bainal kafir wal mu'min. Jadi, meninggalkan salat atau mengerjakan salat itu dia sebagai pembeda antara orang iman, orang Islam dan orang Islam dengan orang kafir. Ya, bainal mu'min wal kafir. Itu dia. Di sini kita akan mengatakan batal iman itu kalau kita sudah tahu tentang syariat, implementasi syariat. Karena konsekuensi setelah kita mengakui Nur Muhammad itu, baik secara zahir Muhammad bin Abdullah, terutama Muhammad Rasulullah, kalau berkitakan hakikat iman, yaitu adalah Muhammad Rasulullah, yaitu adalah Muhammad Nur, adalah eksistensi ruh kehidupan. Nah, oke, tadi kalau sudah hanya memberikan nama yang berbeda, tidak ada masalah. Tapi kita kejar. Apakah orang yang mengatakan seperti itu dia mengerjakan sholat? Kan? Dalil satu mengatakan bahwasanya tarkus salah bainal kafir wal mu'min. Jadi pembeda antara orang kafir dan orang mukmin itu adalah mengerjakan sholat atau tidak. Kan? Makanya Nabi di hadis yang lain juga mengatakan bahwasanya man taraka salata muta'ammidan faqad kafara jiharan. Barang siapa yang meninggalkan salat sesaat saja walau dengan sengaja, maka dia kafir jiharan, kafir yang nyata dari dalil. Gak bisa dipungkiri. Sekarang kita pembuktian kepada hakikat. Kenapa sebagai pembeda orang itu melaksanakan salat atau tidak, walaupun dia mengatakan dia beriman, hanya memberikan nama yang berbeda. Paham enggak nih penjelasan nih? Nah, tapi ternyata dia tidak melaksanakan salat, sedangkan salat itu adalah barometer dalam kehidupan ya beriman. Lalu kenapa barometer? Kalau kita mengkaji dalam sisi syariat ini, kita hanya sampai di sini kan, ya pokoknya nggak salat kafir, tapi alasan hakikat kita nggak ketemu. Lalu apa alasan hakikatnya? Alasan hakikat kita tahu, kita sudah pernah menjelaskan tentang hakikat salat. Daripada berdiri salat, yaitu adalah menyatakan tentang zat Allah. Kemudian ruku salat menyatakan tentang sifat Allah. Kemudian sujud salat menyatakan itu mengisbatkan. Kan rukunnya syahadat nih. Hakikat salat itu syahadat kok, menyatakan syahadat, makanya Allahu Akbar. Kan menyaksikan Allah kan? Menyaksikan zatnya berdiri, menyaksikan sifatnya berdiri, ruku, menyaksikan asma'nya sujud, kemudian duduk menyatakan af'alnya, dat, sifat, asma, af'al. Rukunnya syahadat yaitu adalah yang pertama dia mengisbatkan datnya, hanya tak dat kotu kenal kadat. Mengenal kadat itu tepak syahadatna. Jelaskan. Rukunnya syahadat yang kedua yaitu adalah mengisbatkan sifatnya. Kan? Menetapkan, mengisbatkan kan. Nih, zat, sifat, kemudian asma. Ini rukunnya syahadat.
Kemudian yang ketiga yaitu adalah Muhammadur Rasul, menyatakan Muhammadur Rasul sebagai af'alullah. Lah inilah yang dinyatakan. Kalau hanya menyatakan datnya, rukun nggak? Tak rukun lah, sifat tak ada. Makanya kalau tak salat, Islam nggak? Ini pembuktian dalil tuh antara kasalatan mutamidan atau banal kafir wal mukmin tadi, tarkus salah. Pembeda antara Islam dan kafir. Salat. Karena di salat itu ya kaitannya jika dia itu adalah dengan syahadat, dat, sifat, asma, af'al. Dan af'al itulah Muhammadur Rasulullah. Nah, itu sebagai konsekuensi daripada syahadat. Konsekuensi syahadat itu adalah makanya pungkas Kanjeng Nabi itu as-salatu, salat itu imaduddin. Salat adalah tiang agama. Kemudian awwalu ma yuhasabu bil abdi yaumil qiyamah as-shalah. Yang pertama dihisab yaitu adalah sampejeng, mentepak sampejengna, tepak kafi. Inilah daripada datnya, daripada sifatnya, daripada asmanya, daripada af'alnya. Oke, jelas ya. Jadi kalaupun dia menyatakan nama yang berbeda tapi dia tidak tegak syariatnya, dikatakan Islam enggak? Sebab saya khawatir begini, kalau pemahaman kita bahwasanya, nah sekarang kita pembuktian dulu. Sekarang ini Abu Jahal dan Abu Lahab, contoh ya, yang hidup bersama Nabi nih, Abu Jahal dan Abu Lahab, berani nggak kita mengatakan dia itu orang Islam? Allah sudah mengecam, tabbat yada abi lahab wa tab, celakalah kedua tangan Abu Lahab. Kan? Memang adab betul memang sama Abu Lahab kan, sampai ditampilkan betul di dalam Al-Quran. Lah, Abu Jahal dan Abu Lahab nih, ketika ditanya para sahabat, Jahal, kamu percaya enggak dengan Muhammad itu utusan Allah? Jawabannya apa? Ya gimana? Nggak percaya, orang dia anaknya apanya nggak pernah bohong, orangnya ya jujur kan? Pokoknya baik. Artinya di dalam hatinya dia mengakui Muhammad itu utusan Allah kan? Coba. Tapi apakah imannya itu diterima oleh Allah? Tidak. Nah, kemudian sekarang Abdul Muthalib, pamannya Abdul Muthalib. Kalau Abu Talib tak, Abdul Muthalib pamannya yang memelihara dia, yang angkat pedang ketika musuh-musuhnya mendatangi Nabi Muhammad, akan tetapi pada saat wafatnya Abdul Muthalib dia tidak membawa iman. Kenapa? Dia percaya kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi itu dari agama nenek moyang. Dia sudah percaya kok yang menciptakan Allah, yang menciptakan langit dan bumi itu adalah Allah. Seperti ayat tadi itu, orang Yahudi itu juga dia percaya yang menciptakan langit dan bumi itu juga namanya Allah. Makanya di Al-Qur'an la yaqulunallah, niscaya mereka akan mengatakan Allah. Orang Nasrani juga yang orang Kristen, dia percaya bahwasanya yang menciptakan langit dan bumi itu adalah Allah, cuma bagi mereka namanya yaitu adalah Allah. Tapi tulisannya sama Allah. Ditulis Arab juga ya Allah. Ditulis Latin ya juga. Kemudian A-L-L-A-H. Allah juga namanya. Tapi apakah imannya itu diterima? Nah, inilah dia. Makanya pada endingnya itu lihat sholatnya. Karena iman itu tidak tumbuh dengan sendirinya, tidak tumbuh tunggal bahwasanya kita percaya kepada Allah. Nah, begini. Karena tentang Muhammadur Rasulullah, orang di luar agama Islam maupun orang di luar Islam untuk menggapai kepada pengenalan kepada Allah itu memang tidak bisa kalau dia tidak melalui Muhammadur Rasulullah. Kenapa demikian? Karena ilmu yang ada ini adalah nurnya Muhammad, zahirnya manusia adalah nurnya Muhammad, batinnya manusia juga adalah nurnya Muhammad. Yang ada di alam semesta ini adalah berkat pancaran daripada rahmat yang namanya Nur
Nur Muhammad. Artinya siapapun yang kenal kepada Allah, dia pasti dia melalui Nur Muhammad. Nur Muhammad. Jelaskan. Pasti dia melalui Nur Muhammad. Nah, namun ketika ada lain dari yang tadi itu, yang hanya memberikan nama yang berbeda tadi. Nah, oleh karena dia mencapai dengan Allah, karena ada orang mengenal kepada Allah itu ya melalui sains, melalui penelitian air, ada melalui meneliti tentang geografi, ada meneliti tentang gelombang elektromagnetik, ada melalui kimia dan seterusnya dia, sehingga dia mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semua keterangan-keterangan ini yang mengantarkan pengenalan dia kepada Allah, mau ilmu umum maupun dalil-dalil dalam agama, tetap dia hakikatnya Nur Muhammad. Artinya, di dalam kehidupan ini bahwasanya tidak ada satupun makhluk yang menempuh kepada Tuhannya, yaitu adalah melainkan daripada Nur Muhammad. Akan tetapi karena dia itu adalah tidak mengakui ini adalah hakikat Muhammad, itulah justru yang dibilang kafir. Padahal dia, dahir dan batinnya dia itu adalah Nur Muhammad, kemudian dia menggapai ilmu itu juga Nur Muhammad, dia sampai kepada Allah itu juga karena Nur Muhammad. Oleh karena dia itulah tahu, dia menempuh itu karena Nur Muhammad, namun dia tidak mau mengaku, itulah yang dibilang kafir. Dan sudah tahu dia, tapi dia ingkar. Jelaskan. Sampai pada dia memberikan nama sekalipun, nama dia, kemudian kita kejar kepada syariat nama yang berbeda, sama seperti begini. Nama Allah itu kan bukan hanya satu. Ya, kita sebut Ar-Rahman ya juga bisa, kita sebut Ar-Rahim ya juga bisa. Bahkan segala nama itu hakikatnya adalah nama Allah. Begitu juga dengan Nur Muhammad, kita sah saja kita sebut dengan apapun, tapi itu yang dimaksud. Kan? Makanya kita kejar sampai kepada syariatnya. Karena Kiai Karim di sini katanya Pak Muhammad ya, tapi nggak apa-apa. Biar kita ada nyebut-nyebut Kiai Karim juga, mana tahu yang jamaah di sana juga kita ada perbandingan ilmiah, nggak apa-apa, asalkan sama-sama bisa dipertanggungjawabkan secara spiritual maupun secara dalil, ya kan? Nggak apa-apa. Nah, sampai di mana tadi? Hah? Di salat. Ya. Kalau dia meninggalkan salat, berarti dia memang tidak menegakkan dat, bohong namanya, kan menyatakan berdiri dat, kemudian rukuk sifat, kemudian sujud asma, kemudian duduk af'alullah. Inilah makanya salat itu adalah kesaksian. Makanya kenapa dikatakan as-salatu mi'rajul mu'minin? Salat itu mi'rajnya orang yang beriman. Beriman itu apa? Yang mi'raj itu berjumpa dengan Allah. Berjumpa dengan Allah, inilah kelakuan kita itulah. Syahadat itu berarti dia terputus pada iman, setelah iman dia percaya, kemudian dia tidak Islam lagi. Karena Islam itu pembuktiannya kan? Islam itu pembuktiannya, salat. Nah, paham ya? Sama, atau ada yang sama seperti ini. Saya analogikan untuk lebih mudahnya. Kan? Saya punya anak dua, si Davin sama si Irfan. Ini jelas-jelas dua-dua ini sama-sama anak saya kan? Sama-sama anak saya. Nah, si Irfan mengatakan bapak saya itu Pak Munalim. Kan? Si Davin itu juga dia tahu bahwasanya itu dia anak saya juga. Tapi dia tidak mengakuinya, bahwasanya dia mengatakan anak orang lain. Padahal dia yang sebenar-benarnya dia memang anak saya kan? Coba, inilah yang dibilang ingkar nih si Davin nih. Justru karena dia tahulah dia terhadap dia memang betul anak saya kan? Tapi karena dia tak mau mengakui saya, justru itulah dia kafir kan? Ingkar kan? Dia mengingkari saya sebagai orang tua. Mengingkari saya sebagai orang tuanya.
Oke, sekarang sampai pada yang penamaan berbeda, penamaan yang sama tadi. Dia sama-sama anak saya. Ini analogi untuk mendekatkan kepahaman. Ya, dia sama-sama anak saya. Dia juga si Irfan percaya anaknya Pak Munalim. Nah, kemudian si Davin nih, dia percaya juga saya anaknya Pak Munalim. Cuma memberikan nama kepada saya itu dengan bukan Pak Munalim. Dia memberikan nama itu ke nama orang lain, Adus umpamanya. Saya itu dibilang Adus. Kan? Ini penamaan ini pertama sudah tak lazim karena memang nama saya bukan Adus. Ya kan? Walaupun yang dia maksud itu adalah benar, akan tetapi nama itu adalah nama itu tidak lazim. Nah, oke, sekarang kita pembuktian syariat. Dua-duanya ini hanya dia, oke lah, dia tidak bisa disalahkan secara betul, cuma dia kan tak lazim aja. Kan? Dia tak lazim aja, dia hanya memberikan nama saya sebagai orang lain namanya. Nah, kemudian oke, sekarang pembuktian. Pembuktiannya apa? Salat tadi. Sama-sama salat. Kalau hakikat itu kan status kan? Hakikatnya status nih, sama-sama anak saya kan, pengakuan atau tidak itu kan iman nih kan. Nah, sekarang percaya atau tidak bahwasanya dia itu memang benar anak saya. Kemudian dia bisa nggak membuktikan secara kakak? Nah, ada nggak di kakak dua-duanya? Nah, kakaknya apa yang saya maksud? Yaitu adalah sholat. Makanya yang meninggalkan salat tetap kafir, baik orang di dalam Islam. Nabi sudah mengatakan dia meninggalkan salat itu memang dia sudah jatuh kafir karena dia tidak nyata dat sifat dan af'al. Ini hakikat dirinya, asalnya dirinya. Ingkar dia kan? Nah, ini yang Islam aja nih. Apalagi yang bukan Islam, dia tidak ada keyakinan ke situ. Dia cuma yakin kepada Tuhan yang menciptakan, kenal dia kepada Allah. Nah, akan tetapi dia tidak menegakkan salat. Makanya salat tarkus salah bainal kafir wal mu'min. Salat itu adalah barometer atau sebagai pembeda antara kafir dan orang beriman. Monggo ada yang lain yang subhat-subhat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti dari dulu ada yang menyembah dan ada yang menyembah. Tapi kenapa setelah kita masuk ini sudah tidak ada yang menyembah? Ya. Wa ma halaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk menyembah kepadaku. Ini kan memang ada dua, ada objek, ada subjek, ya. Pamit ya. Wa ma halaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ada yang menyembah, ada yang disembah. Yang menyembah ini manusia tadi. Kan? Ini yang menyembah. Kemudian yang disembah itu adalah Allah. Nah, berarti Allah ini adalah objek.
Kemudian hamba adalah subjek. Makanya subjek itu senantiasa mengarah kepada objeknya, yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika sampai kepada ranahnya ma'rifat, ternyata objek ini tidak ada. Kan? Subjek ini sudah tidak ada. Kemudian dia hanya tinggal objeknya, hanya tinggal Allahnya. Kan? Buktinya yaitu pada dalil al-abidu wal ma'buda wahi, saya nyembah dan saya sembah itu adalah satu. Begini, pertama, keberadaan manusia itu hanya setakat dalam konteks syariat. Pada konteks hakikat manusia itu tidak ada. Kan? Allah itu gaib, dikatakan gaib kalau manusia ini ada. Berarti salah kan? Salah. Karena bukan kebenaran yang sebenarnya. Nah, pada konteks manusia ini ada, maka itulah yang diperintahkan wa ma halaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Haruslah ini menyembah kepada objeknya. Nah, tapi apa hakikat penyembahan itu? Hakikat penyembahan itu agar dia kembali kepada objek, kepada Allah. Kan puncak penyembahan itu kan ma'rifat. Karena penyembahan dalam ma'rifat ini kan bukan ritual saja. Ritual itu kan penampakan syariat kan. Ini di mana saja, kapan saja, dulu, sekarang, dan yang akan datang, ini tetap menyembah. Hakikat penyembahan itu ketika dia berhasil keluar daripada dirinya, kembali kepada asalnya. Dan jelas, ketika seorang manusia tadi sudah berhasil keluar daripada cangkangnya, merdeka. Ketika berhasil dia keluar daripada nafsunya, merdeka. Kemudian ketika dia berhasil keluar daripada hatinya, merdeka. Ketika berhasil dia keluar daripada sirnya, merdeka. Ketika keluar daripada rahasianya, maka dia merdeka. Yang merdeka itu tetap hanyalah dia objeknya, yaitu adalah Allah Subhanahu. Inilah manusia yang merdeka yang sesungguhnya. Jelaskan. Itulah yang disebut. Jadi penyembahan itu yang dimaksud. Penyembahan itu yang memang betul-betul, makanya kenapa keterangannya illa liya'budun itu oleh para ulama ahli tafsir disebutkan ai illa liya'rifun, kecuali maksudnya tentang illa liya'budun itu kecuali yang kenal. Bagaimana pengenalannya? Oh, ternyata diri kita pada zahirnya manusia, namun pada hakikatnya adalah perbuatan Allah, sifatnya Allah, wujudnya Allah. Bukan kita ini adalah Tuhan, akan tetapi kita itu hanyalah keterangan kenyataan Allah. Coba jelaskan. Perbuatan kita perbuatan pada syariat. Kalau nampak syariat, kita nampak perbuatan kita, tapi hakikatnya itu perbuatan Allah. Kemudian sifat yang ada pada diri kita, coba kalau kita tidak diperbuat nih, nggak bisa berbuat kita kan? Itu contoh bahwasanya karena memang kita nggak punya perbuatan. Kan? Kalau kita nggak digerakkan, nggak ada yang menggerakkan, mana bisa kita menggerakkan? Berarti kan pergerakan kita itu bukan gerakan kita, akan tetapi digerakkan oleh Allah. Berarti yang sebenar-benarnya itu yang menggerakkan itu siapa? Tetap Allah. Oke, sifat kita. Sifat kita itu, yang punya sifat itu adalah Allah. Nampak pada syariat adalah sifat kita. Berarti syariat ini adalah fata morgana, hanya bayang-bayang. Syariat itu bayangan, kita ini bayangan Tuhan. Kan? Bajang-bajangan pangeran. Nih, hanya bayangan. Kita itu hanya itu aja nih, bayangan Tuhan. Bayangan ini pun bukan milik kita. Coba. Bayangan ini hanya menyatakan kepada yang punya bayangan. Ini umpamanya nih, ini saya nih. Nah,
Inilah, ini ada bayangan nih kan? Ini bayangan saya. Tapi apakah ini memang saya? Kan itu bukan saya, tapi dia tak beda dari saya. Kan? Karena bayangan itu tak mungkin ada kalau tak ada saya. Ini kan ada. Kan? Itulah manusia tuh. Ini bayangan ini bukan saya. Tapi dia tak beda daripada saya karena dia keluar daripada saya. Dan bayangan ini fata morgana. Karena dia itu tak ada kalau tak ada saya. Kan? Kalau dia bayangan itu adalah af'alnya saya, perbuatan saya, maka ketika saya bergerak, dia bergerak juga. Kan? Kalau saya diam pula dia. Nggak ada kita diam dia jalan-jalan ke sana kemari bayangan tuh. Nggak ada. Kalau saya diam, dia diamlah juga. Kalau saya bergerak, geraklah dia juga. Makanya kenapa Allah katakan la tataharraku zarratin illa bi'nillah, tak bergerak satu zarrah pun melainkan dengan izin bergerak dia, bergeraklah bayangan. Kan? Jadi bukan bayangan yang menggerakkan, akan tetapi yang punya bayanganlah yang menggerakkan Berarti bayangan itu hakikatnya adalah satu daripada yang punya Oke, manusia al-abidu wal-ma'budah. Wahai, inilah yang disebut dengan pengabdian. Jadi, yang disebut tadi pertanyaannya, kenapa kok di makrifat itu kita sudah sudah tak ada yang menyembah? Karena yang disembah dan yang menyembah itu adalah satu. Yang menyembah itu juga yang disembah. Macam mana tadi katakan satu orang, dia perbuatannya dia juga tak lain daripada dia, tapi dia bukan Tuhan. Kan? Sifatnya ya sifat dia juga. Coba. Namanya ya nama dia juga. Wujudnya ya wujud dia juga. Coba. Wah, kalau begitu saya tak mau salat lah, kalau tak mau salat. Jangan. Ikut lagi kehendak Allah. Makanya pahami ini betul-betul biar nggak stagnan kita nanti diam pula. Artinya sholatnya kita itu disolatkan. Dan sholatnya kita itu disolat. Jangan kita merasa sholat. Kita sudah menyatakan bahwasanya inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, sungguhnya salatku, kehusuanku, hidupku dan matiku. Mana ada lagi kita? Coba, salah sampajangnya enggak ada. Kemudian khusuknya udah enggak ada. Hidupnya sudah enggak ada. Wah, matinya pun sudah tak ada lagi. Nyetong lah. Makanya Allahu Akbar, dat, sifat, asma, af'al, dari berdiri sampai selesai itu hanya kenyataan Allah. Dan nyetong lah. Jelas kan? Ya itulah ilmu ma'rifat itu begitu memang. Ada lagi? Bahwasanya seseorang dalam sholat itu adalah sia-sia, tidak sah. Gimana? Bahkan yang tidak sholat itu yang karena dia yang paling kenal terhadap Allah, tahu terhadap Tuhan. Maka dikatakan saya sholat itu adalah hanya termasuk apa? Sorry. Artinya tidak ada gunanya. Karena dia mengatakan saya yang paling benar apa aja sih mau sholat kalau sudah benar terhadap Tuhan. Ya. Pendapat ini yang salahnya bagaimana atau tidak sah atau bagaimana? Pertama, secara ilmu saya tidak mengatakan dengan pendapat saya sendiri. Tadi pada kajian kita sebelumnya Syekh Salman Al-Padani sudah menyatakan bahwasanya walaupun dia berada di dalam kebaktian, ingat nggak pertemuan yang kemarin, minggu kemarin, walaupun dia dalam kebaktian, mau puasa, dia mau salat, dia pasti sia-sia semua perbuatannya. Jelas, bukan saya yang mengatakan seperti itu, tapi seluruh para wali termasuk di kitab Samania
Itu pun dia juga mengatakan seperti itu. Tapi saya secara pribadi mengatakan tetap nolong orang syariat. Itu kita berbicara dalam konteks kita mengkaji ilmu ma'rifat. Pahami dulu. Bukan dalam kita pulang dari pengajian bilang orang semua kau siap. Jangan diantam orang nanti. Ini kita membicarakan kitab ini dalam konteks kita berbicara tentang ilmu ma'rifat. Jangan nanti menyanyiakan orang tidak bersalat, kau apalah gunanya kau salat itu. Jangan. Tetap aja ada gunanya. Ya buktinya dia salat itu bukan kehendak dia kok. Kan? Dia disalatkan juga. Dia paham atau tidak kan? Nyatanya dia disalatkan. Kenapa pula kita sibuk dengan orang salat? Orang tak salat kita tak sibukkan. Kan? Ini kita kadang-kadang terpancing dengan apa ini tentang dos-dosan ngaji ilmu ma'rifat. Orang salat yang disibukkan itu sudah kehendak Allah dia. Mau dia paham, mau dia tidak paham, yang jelas dia sudah dikehendaki Allah. Buktinya dia sudah salat. Kan? Nah, dan Allah itu yang menggerakkannya, bukan siapa-siapa. Mana bisa dia salat kalau. Dan kita sekali lagi saya ulang, ini kita berbicara dalam konteks kita mengkaji ilmu ma'rifat agar apa? Kita tidak sia-sia melakukannya, motivasi bagi diri kita. Lalu ada orang yang mengatakan bahwasanya aku ini sudah kenal kepada Allah, untuk apa kita salat? Nah, sah kalau dia berbicara dalam konteks dia di dalam salat. Kalau konteksnya dia di dalam salat tapi dia tidak mengaku salat, seperti tadi itu, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Artinya itu dia ahli salat tapi tidak mengaku salat, karena memang secara makrifat tidak ada orang yang bisa salat kecuali disalatkan oleh Allah. Jelaskan? Sahlah dia. Tapi kalau dia berbicara, perhatikan nih, saya ulang lagi. Tapi kalau dia berbicara dia untuk apa dia salat, memang dia betul-betul tidak salat, ya itulah yang tersesat tuh. Kan? Sah kalau dia berbicara dalam konteks dia melaksanakan salat, tapi dia memang betul-betul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, dia memang tidak merasa salat, iya betul lah dia. Tapi dia memang rajin salat. Jelaskan? Dia memang rajin salat, tapi memang dia tahu betul bahwasanya dirinya tak mampu salat, melainkan dia disalatkan karena dat sifat asma af'al itu semuanya hanya berlaku hanya kelakuan dia, yang berlaku hanya sifat dia, yang berlaku hanya asma dia, yang berlaku hanya wujud dia. Wah, itu dia orang ahli salat. Tapi kalau dia memang meninggalkan salat, dia mau untuk apa dia salat? Kafir memang dia. Ya udah kafir lah, jangan ditawar lagi. Diri yang mengatakan ada orang yang salah itu dia dikatakan sia-sia. Itu berguru lagi. Kalau masih sembahnya itu berarti orang tidak. Iya betul, memang itu perkataannya. Betul lah dia itu ngomong. Kalau dia tidak tahu kepada Tuhannya, ngapa dia sembah? Dia betul lah itu perkataannya. Tapi kalau dalam konteks dia sholat, dia berbicara seperti itu, betul lah dia. Tapi kalau dia dalam konteksnya, ternyata konteksnya dia memang tidak melaksanakan sholat, wah itu setan itu. Apapun hak mana. Terus hanya pertanyaan Ustaz, ketika tidak ada yang menyembah dan disembah, bermakna makna itu tidak ada. Iya. Kalau tidak ada yang menyembah dengan tidak ada yang disembah, itu memang tidak ada pahala, juga tidak ada dosa. Makanya orang-orang makrifat itu tidak pernah mencari pahala. Iya memang. Apa memang surga memang tak dicarinya, kemudian pahala memang tak dicarinya, karena bukan itu orientasi. Karena memang dia tuh yang dikatakan ikhlas itu yang nggak dapat apa-apa, memang nggak mengharap apa-apa.
Nggak mengharap, nggak kontek. Ya nggak mengharap pahala, nggak mengharap apa-apa. Ya mau dikasih apa-apa ya dia nikmatnya hanya dia berjumpa dengan dia aja memang. Betul lah itu. Halo. Ya Pak Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam cara kita ritual berbeda-beda. Contohnya salat itu salat 5 waktu. Sedangkan lain daripada Islam caranya berbeda dengan kita. Yang menjadi pertanyaannya, kalau keadilan manusia itu maunya sama rata, tapi bagaimana keadilan Allah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya keadilan Allah, ya itulah yang membuat berbeda-beda itu kan Allah tuh. Itu keadilan Allah. Keadilan Allah memang ada Islam, ada kafir, kan, ada kaya, ada miskin. Keadilan Allah berarti siapa tahu juga dia bisa nanti masuk surga. Walaupun cara ritualnya berbeda. Tapi maaf ini. Tidak apa-apa. Karena katanya mereka itulah keadilan Allah. Begini pemahamannya. Perbedaan itu memang itu adalah keadilan Allah dan semua itu sudah ada desainnya Allah. Kemudian Allah mempunyai sifat jaiz. Sifat jaiz itu adalah hak veto. Hak vetonya Allah. Keadilan Allah, mau Pak Fajar mau masuk surga dan neraka itu urusan Allah. Kan? Dan kalau Pak Fajar mau masuk surga, itu keadilan Allah. Ataupun Pak Fajar mau masuk neraka, atau Pak Fajar sekali masuk surga, nanti tahun depan masuk neraka, itulah keadilan Allah. Karena memang Allah itu mempunyai sifat yaitu jaiz. Kan? Dia tidak bisa dicampur tangan manusia. Kalau orang kafir itu katakan dimasukkan neraka, itu haknya Allah. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah pahamnya orang masuk surga dan masuk neraka itu yaitu adalah karena rahmat Allah, karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena di situ ada hak vetonya Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi ada kuncinya yaitu adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Itu dia kuncinya. Kalau tak punya kunci jangan ngayal. Mungkin itu kunci Islam, Ustaz. Ya. Tapi cara dia membuka kunci surga mungkin berbeda. Katanya itu tadi, Allah itu keadilannya dengan perbedaan itu, itulah keadilan saya, katanya Allah. Enggak sama rata sama dengan manusia. Kalau manusia kan keadilannya itu maunya kaya kaya. Jadi kalau keadilan Allah itu berbeda, itulah keadilan yang berbeda. Jadi siapa tahu juga dia cara ritualnya berbeda. Ya hak vetonya Allah. Mau dia dimasukkan neraka, mau dia dimasukkan surga, itu hak vetonya Allah. Akan tetapi kalau Allah itu mau memasukkan ke dalam surganya, Allah tetap akan berkehendak kepadanya untuk memasuk daripada pintunya. Ya, untuk masuk ke dalam pintunya. Satu riwayat begini. Ada seorang apa Yahudi, dia apa Hindu, di masanya dia terlalu cinta kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Cinta sekali kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, padahal dia agamanya lain. Terakhir, tapi tetap dia dalam keyakinannya, dia tidak mau meyakini apa yang diyakini oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, tidak mau mengikuti ajarannya. Tapi mentinglah arba, dia Syekh Abdul Qadir Jailani minta doa. Dan dia kan membenarkan kan, tapi dia tidak mau meyakininya secara pasti, tak mau mengikutinya. Nah, terakhir dia meninggal dunia. Setelah meninggal dunia, ada beberapa ulama yang bermimpi ketemu dengan beliau. Ternyata beliau itu berada di tempat yang penuh dengan kenikmatan yang begitu indah, sehingga yang bermimpi ini terheran-heran. Macam mana, sama seperti Pak Fajar tadi, macam mana dia kafir dulu tapi kok bisa berada dalam kenikmatan ini.
bisa berada dalam surga ini, kenapa dia ya? Kan Pak Fajar kan arahnya kan ke situ tuh. Nah, iya ya. Kok bisa orang non-Islam nih padahal nih, tapi bisa berada dalam kenikmatan ini. Nah, terakhir ditanyakan, dalam mimpi itu ditanyakan sama dia tuh, yang kafir tuh, yang pencinta Abdul Qadir Jailani itu. Jadi, kenapa Anda kok bisa masuk surga nih? Padahal kan dulu, setahu saya, dulu tak pernah masuk Islam. Dulu Anda kafir. Akhirnya dia cerita lah, iya, memang sebagaimana yang Anda saksikan. Cuma saya itu terlalu cinta kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Sehingga ada apa-apa, saya selalu datang ke beliau. Nah, berkat kecintaan saya kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ternyata setelah saya mau naza, kemudian Tuhannya Syekh Abdul Qadir Jailani itu membuat hati saya terbuka, kemudian saya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur. Allah memasukkan dia ke dalam surganya, tapi tetap kuncinya ternyata terakhir di akhir nazak dia, ternyata dia asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Pakun buruk aja kan? Pintunya ada satu, berarti pintunya ada satu. Padahal katanya itu surga itu ada 7 pintu. Ya, kuncinya satu. Ada 7 pintu. Kuncinya satu. Kuncinya satu. Iya, kuncinya satu. Jangankan kunci surga, kunci pintu aja bisa diduplikat. Kata saya kalau tidak ada 7, ini kan lain dengan yang terakhir. Itu kan Iya. di sana, lain kayaknya lain lah. Karena di sana itu nggak ada tandas kan. Gitu, Iya. kan? Kata saya itu begini, berarti kalau ada 7 pintu, berarti umpamanya di dalam dunia ini ada agama 7, berarti sama-sama mempunyai kunci tersendiri. Jadi ada di surga ini, ada di surga ini, sama-sama ada kuncinya. Maksud saya begini, ternyata kalau pemahaman saya nggak bisa ini sama agama yang lainnya, bisa gimana ya? Nggak bisa ditoleransi. Pokoknya nggak bisa. Tidak bisa ditoleransi. Bisa memutus bahwa ini masuk neraka, maksudnya begitu. Begini, Pemahaman saya sih, tapi maaf saja. sejarah peradaban agama sebelum datangnya Islam itu semuanya agama tauhid. Makanya Yahudi itu orang yang dapat petunjuk, artinya Nasrani itu dari kalimat Nasara. Nasara itu orang yang dapat pertolongan. Begitu. Itu awalnya. Namun ketika seiring perjalanan setelah wafatnya para nabinya, artinya kita tak bisa menolak kebenaran, dan orang Islam harus meyakini itu, dan iman kita kan seperti itu kan, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Ada kalimat kan, dan orang-orang yang beriman itu ada terakhir kan, setelah alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun, kemudian terakhir alladzina yu'minuna bima unzila ilaika, dia orang yang beriman kepada apa yang diturunkan kepada min qablika, kepada orang-orang sebelum Nabi Muhammad, yaitu adalah para nabi terdahulu. Kita harus meyakini itu. Namun setelah wafatnya para nabi-nabi mereka, maka karena tidak ada syariat yang ditetapkan sebagaimana pada saat sekarang ini pada umatnya Nabi Muhammad, maka ritual-ritual mereka sudah mulai tergelincir oleh tangan-tangannya orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Seperti Kristen itu ditelarikan oleh Paulus itu menurut teologi, ya, sehingga orang sudah salah keyakinan. Awalnya ngeboboto, kemudian boto itulah yang kemudian dipoles, dianu. Saya tidak menyembah ini, tapi saya cuma perwujudan Tuhan saya. Kan itu awalnya kan, sehingga tergelincirlah dia pada kepercayaan yang lain. Tapi imannya agama-agama terdahulu itu benar. Kita tak bisa kita mengingkarinya. Jadi tanda kutip Pak Fajar, tanda kutip. Jadi iman yang masih murni, yang masih terdahulu itu memang dibenarkan dan itu memang diturunkan.
Makanya Allah berfirman bima unzila ilaika min qablika, kan? Jadi apa yang diturunkan, kitab-kitab yang diturunkan berikut para nabinya, yaitu sebelum kamu. Itu benar. Surga juga. Kalau kita cuma Islam begini kan, Islam ini kan bukan mayoritas. Yang mayoritas di dunia sekarang itu kan Nasrani. Agama yang paling banyak di dunia ini. Ya. Jadi semuanya itu 7 pintu kunci 1. Ya itu dalil Pak Fajar. Pak Fajar itu bukan hanya kebenaran makrifat, akan tetapi pada syariat itu kebenaran dalil. Makanya Pak Fajar kalau berpendapat mohon untuk jangan singgah daripada dalilnya. Jadi pendapat kita itu kuat, jangan asumsi. Jangan asumsi pikiran kita ini liar. Jadi agama itu diadakan tuh oleh Allah tuh agar ngontrol pikiran manusia itu biar tidak liar kemana-mana. Makanya ada nabinya, kemudian ada Al-Qur'annya sebagai konteks standar kebenaran. Jadi pada konsep ini, pada orang akai Roma lah, akai Pak Idris tuh akai bangunan kan, itu kan ada konsepnya, ada plannya kan. Menyimpang dari plan itu dia sudah lari, tak mau terima, bos tak mau terima, kan? Makanya agama-agama tuh yang diturunkan tuh. Agama yang diturunkan itulah plan-plan yang diturunkan kepada Nabi Musa, plan-plan yang diturunkan kepada Nabi Isa, yang diturunkan kepada Nabi Daud, dan seterusnya yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Itulah plannya. Makanya jangan lari daripada plan itu. Itu loh. Pemahaman begini, Ustaz. Kunci itu memang itu namanya kunci. Satu kunci. Iya. Tapi anggap saja ini ada 7 orang, ada 7 pintu. Ini kuncinya memang satu. Tapi cara menyebutnya sajalah kita mungkin berbeda-beda. Itu maksudnya. Ya, tadi udah dijelaskan itu. Cara menyebutkan. Ini pemahaman saya. Ternyata di Islam itu mungkin membacanya syahadat intinya kata. Ternyata di sana itu membacanya juga begini. Itu memaknainya kalau di apa namanya di Islam itu bahasa Arabnya itu syahadat. Begitu juga, cuma dia cara membacanya itu beda. Katanya ini juga kunci, tapi menyebutnya itu berbeda-beda. Jadi bisa lah. Ada kunci itu juga bisa. Pakai kunci satu. Ini pertanyaan apa? Ini semacam diskusi, Ustaz. Iya, betul, enggak apa-apa. Ini pengalaman saya, Ustaz. Iya. Iya, tapi kalau pengalaman sesat ya jangan dibawa ke sini. Begini, dengar dulu. Ya, ya nggak apa-apa. Memang kadang dari sesat itulah kita jadi betul. Memang dari salah itulah kita jadi tahu betul. Nggak apa-apa, jangan tersungguh. Dari salah itulah kita jadi benar. Ya. Berarti kalau diam kan berarti nggak berjalan. Ya, bagus ini sangat berjalan sekali. Ya. Tapi saya tetap yakin sebenarnya nggak bisa. Saya di sini. Tapi pemahaman itu kayak keluar, akhirnya pemahaman yang luar biasa. Ya itulah yang menyebabkan. Makanya tadi itu berpegang kepada konsep Nasrani yang sekarang maupun yang dulu itu punya konsep. Makanya standar kebenarannya yaitu kalau Nasrani pakai Injil, kemudian kalau Buddha itu pakai Taurat, kalau Islam itu pakai Al-Quran. Nah sekarang standar yang kita pakai itu apa? Dalam diskusi itu kita harus menyatukan yang pertama yaitu adalah konsep. Kalau konsepnya yang berbeda, kita akan diskusi, kita tidak akan pernah ketemu. Kalau Pak Fajar memakai konsepnya Nasrani, maka Nasrani itulah jadi benarkan juga, dibela juga mati-matian. Kalau konsepnya kita itu Islam itu adalah pakai Al-Quran, sekarang kita itu konsepnya pakai apa? Orang Islam konsepnya pakai apa? Makanya kan menjadi rancu agama, jadi liberal ketika kita memakai konsep orang lain. Itulah. Kalau pakai Nasrani, Pak Fajar pakai Nasrani aja. Konsep kuncinya. Ini kan kunci nih, judulnya tadi kan kuncikan. Kalau kunci yang dimaksud oleh Nasrani, ya sudah pakai Nasrani aja. Kadang pakai kuncinya Nasrani, nanti pakai kuncinya Islam. Banyak kunci. Yang nggak maksudnya Nasrani itu juga punya kunci. Jadi bisa masuk surga juga. Iya. Cuma kunci
main kunci, menyebutnya itu nggak kunci. Berbeda kalau kita namanya kunci ya kunci. Namanya kunci itu ibaratnya begini kata saya juga. Pemahaman saya sih. Kunci ini namanya syahadat. Pokoknya ini namanya yang di sana itu bukan namanya bukan nama itu, nama yang lain, tapi barangnya itu tetap satu. Begini saya kasih contoh konsep kunci, contoh Islam dan Nasrani. Konsep kuncinya di Islam yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian kunci di Nasrani yaitu adalah Allah Bapa. Kalau di Katolik ya Allah Bapa, kemudian Allah Anak, kemudian Roh Kudus. Itu kunci. Itulah kunci kebenaran, kunci surga itulah dia. Nah, iyalah memang dialah syahadatnya. Ya surga dalam persepsi, bukan surga yang sebenarnya. Surga dalam persepsi karena dia memang kebahagiaannya ketika dia dapat menyembah Roh Kudus, ketika dia dapat menyatukan Roh Kudus itu dengan Tuhan Bapa, itulah kebahagiaan dia. Dia ada kesenangan juga. Cuma bukan surga yang sebenar. Bukan surga yang sebenarnya. Surga yang sebenarnya yaitu adalah kenikmatan ketika kita taat kepada Allah. Itu konsep yang diajukan oleh Syekh Athaillah Sakandari. Sebenarnya ini tidak perlu ditanyakan. Kalau Pak Fajar memang sampai ke situ, apa pula ditanyakan? Ya sama, dia merasakan ada nikmat yang bukan di surga. Nikmat yang bukan di surga. Setiap kenikmatan itu pada akhirnya adalah surga. Akan tetapi kenikmatan yang bukan di surga itulah kenikmatan yang palsu atau surga yang palsu. Ya makanya kalau nggak bisa merasakan ya nggak usah dibicarakan. Karena sampai nggak bisa merasakan di sana, ya sudah nggak usah diurus orang. Kita ini ngurus kita nih. Tidak apa-apa kalau memang punya kunci lain, itu orang pakai. Apa-apa. Karena bukan kunci yang sebenarnya. Sekarang seakan-akan kembali terhadap TK lagi. Tapi maksud saya intinya daripada semua itu sebetulnya begini. Takutnya semua di lingkungan kita inilah yang merasa benar, sedangkan yang di sana itu selalu kita Industri Pak Fajar. Karena pertanyaan ini adalah untuk mencerdaskan wawasannya yang lain, maka saya sebenarnya bingung dengan pertanyaan mulai tadi. Saya tidak tahu banyak dasar. Ini posisinya Pak Fajar ini berada di mana sebenarnya? Apa dia mewakili semua agama atau seperti apa? Pertanyaannya posisinya gimana? Jelaskan Pak, kalau Pak Fajar berada di Islam, kuncinya ini. Kalau kunci itu kan Pak Fajar, keadaannya itu kan kunci. Maksudnya kan posisinya Pak Fajar bagaimana? Ini mana Pak Fajar? Mana itu ngomong? Kalau boleh kepada jemaah. Kalau mau diskusi harus berdasarkan kitab suci kita. Karena kita berdasarkan dalam kita kepada kita. Kalau di luar konteks itu, saya tidak setuju. Karena harus karena ini bisa merusakkan keyakinan kita. Saya minta kepada jemaah semua, kalau mau bertanya atau berdiskusi, harus bersandarkan kepada kitab suci kita. Benar. Ini lanjut nanti kita buktikan kita. Ya, terima kasih. Sekalipun saya juga membuka sih sebenarnya, walaupun memakai kitab yang lain, tapi ada yang dibaca itu umpamanya Ten Commandment, umpamanya 10 firman Tuhan dalam Nasrani. Nah itu tolong dibaca ayatnya itu biar ketemu, diskusi itu biar terarah. Ten Commandment, aku adalah Tuhan Allahmu, maka sembahlah aku. Jadi kita tuh sebenarnya bisa ada titik temu di dalam, cuma tinggal meluruskan pemahaman. Tapi kalau menurut asumsi pikiran saya,
pikiran saya, jadi tidak ada standar kebenarannya. Itulah yang membuat rancu. Sebenarnya saya lebih banyak mengetahui tentang dalil-dalil di luar Islam. Ini yang membawa apa? Ini Pak Fajar kan tidak ada satu dalil pun yang dibela. Katakan orang-orang di luar Islam itu yang dibela tuh. Tapi tidak punya standar kebenarannya, itu tidak ada standarnya. Satu ayat pun daripada ayat-ayat mereka tuh. Seperti ini Pak Ustaz. Ini mohon maaf ya. Bukannya saya membela yang di sana. Sesungguhnya saya kalau bisa dikatakan saya itu membela Islam. Soalnya Islam itu kan berlandaskan Bismillahirrahmanirrahim, itu Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu berarti maknanya itu kan luas, bukan cuma sama orang Islam yang berkasih sayang itu. Sama di luar Islam pun Allah itu berkasih sayang. Maksud saya itu begini, takutnya orang Islam ini pada orang yang non Islam, takutnya tidak begitu. Itu kan salah pemahaman kalau ini tentang Bismillah juga harus dipahamkan. Jadi karena dulu juga Pak Fajar pernah bertanya tentang berdasarkan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi seakan Allah itu tidak punya sifat penyiksa, kan pernah bertanya seperti itu kan? Karena berdasarkan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi Allah itu tidak punya sifat penyiksa. Padahal secara dalil banyak sekali Allah, innallaha adabun alim. Allah itu menyiksa, siksanya itu sangat pedih, dan itu Allah sendiri yang menyiksanya. Itulah keadilan Tuhan. Ketika Allah menyiksa dan memberikan kenikmatan, itulah keadilan Allah, dan itulah bentuk kasih sayangnya Allah. Kalau pada orang Islam, jangan disangka ketika, jangankan Allah, orang tua yang mempelajari anaknya, jangan disangka ketika orang tua memarahi anaknya dan memukul anaknya itu tidak dikasih sayang. Apalagi tentang Tuhan. Tentang Allah, yaitu adalah Allah Maha mempunyai hak veto. Tadi itu sifat jaiz, ya, yang bisa mengkafirkan orang Islam, yang bisa mengislamkan orang kafir. Makanya kan suatu seketika Abdul Qadir Jalani itu kan pernah malu sama pemabok. Apakah bisa? Pertanyaannya itu kan, apakah bisa orang seperti saya ini seperti Anda? Iya, bisa dengan kuasa Allah. Tapi ketika Abdul Qadir ditanya, apakah bisa orang seperti Anda nanti seperti saya? Nangis langsung. Karena ingat apa? Kenapa Abdul Qadir Jalani nangis? Ingat Allah punya hak veto. Walaupun dia wali kutub pada saat itu, kalau Allah menghendaki, dia akan masuk neraka juga. Hak vetonya Allah. Kita. Oke. Oke. Wah, nyelat pula. Tak nyelat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jahulan jahidiyah. Oke. Mungkin mereka dinto daluman. Oke. Jahulan jahiliyah panika mona cuman ini mona cuman manggil kadito sombong. Oke. Marmaneka. Kenapa eka andi orang Yahudi, kenapa Islam sombong marmaneka? Oke. Kali panika. Oke. Biasa telepon karena dinas suratul mustaqim suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau tahun ngateno karena tahun. Oke. Baik. Jahulan paneka dari kalimat jahala. Jahala paneka putu goblok. Paneka. Jadi jahiliyah paneka pada zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Cuma paneka mana di jahiliyah paneka identik kalaban zaman masa waktu yang dijalani umat manusia jahiliyah. Paneka cuma penisbatannya paneka zaman lambok, zaman Kanjeng Nabi
ki sebelum dilahirakan sampai Kanjeng Nabi dilahirakan mereka zaman jahiliyah. Nah kemudian kalau pertanyaannya kenapa jahiliyah mereka beda cuman samangken apa punten ki beda mereka apa boleh daripada sisi bahasa jahil itu bodoh. Jadi orang bodoh kan masa sombong mangken kan ki. Karena makna jahiliyah itu bodoh. Jadi orang bodoh paneka nyamana jahil. Kalau bodoh paneka benikun pera orang tak oneng ilmu, tapi orang oneng ilmu, tapi langgar ke ilmu na paneka nyamana jahil. Manana nyamana jahilna jahil murakab double paneka. Dan jahilna bodohna heula tahu ki ilantak kan, heula tahu ki ilanggar. Paneka nyamana orang jahiliyah. Jelas ki? Kemudian kenapa boleh nomor 2? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ihdinas siratal mustaqim paneka adu Gusti nyoon tunjukaken dak ka jalan seloros. Maknana ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim akadia jalanna orang-orang sekaade. Sekaade paneka dari para nabi, jalanna para nabi. Para suhada, para salihin, mana bitafsirna, mana paneka. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Punten ta'akatia jalanna orang-orang saya bentuk. Nah, kalau orang saya keadaan paneka kan orang-orang saya bentuk kan dari Abu Lahab, Abu Jahal, kemudian Namrud, keadaan lah belum Islam, kemudian Karun. Ben sekutu na tak akati apa neka maksudnya artinya jelas ki, tapi mana di penjelasan hakikat terlalu panjang kita nanti mungkin udah pernah kita ceritakan tentang kemacelan nabi paneka ya be paneka kembali ke hakikat lah, hanya orang yang kenal kepada nabi lah, yaitu siratal mustaqim. Jadi siratal mustaqim paneka beda dengan abe kan, tapi nantilah kita cerita itu. Mungkin oke. Ampun ki. On, ketika ada persepsi kepada apa pendapat itu biasa, Pak Fajar itu biasa. Tapi kalau diskusi apa bagusnya itu secara pribadi lah. Kalau sekiranya mengganggu waktu dengan teman-teman yang membuat kiranya apa bagusnya secara pribadi aja dulu, nanti kita jelaskan ya. Khawatirnya takut ada teman-teman yang kurang siap yang baru, dia kemudian mana junna pengajian rena itu yang dianukan, yang diapakan menjaga kenyamanan masa marah modelnya. Nah itu tolong juga kita hormati teman-teman kita. Bagusnya kalau ada yang sekiranya kurang begitu bermanfaat kepada yang lain, bagusnya ditanyakan secara pribadi saja, didiskusikan secara pribadi saja. Itu saran saya. Dan kalau apa juga, kalaupun memang terpaksa harus diskusi, saya minta tolong ada ilmiahnya. Ilmiahnya itu bukan asumsi, kan? Bukan pikiran saya, itu kan gak ilmiah namanya. Kalau orang diskusi itu kan dia tertib. Ada ini begini, ayat begini ini. Ada di Kristen begini, ada ayat begini. Itu ilmiah namanya kan. Jadi ada ilmiahnya. Tapi mohon maaf Pak Fajar ya. Mohon maaf. Jadi kita terarah gitu loh. Kalau diskusi itu kita terarah. Jadi kalau hanya persepsi saya. Nah, itu yang membuat kita itu enggak ada titik temu. Nah itu makanya saya bilang kalau asumsi itu mohon agak dihindari, itu secara pribadi sajalah. Kalau asumsi itu secara pribadi. Tapi kalau mau diskusi itu ya tampilkan dalilnya, baik daripada agama manapun, tampilkan dalilnya. Nanti kita bisa insya Allah kita diskusikan atau kita bisa carikan titik temunya. Baik daripada kebenaran dalil dari sisi agama lain maupun ketemu persatuannya di dalam perbedaan beberapa agama. Tidak apa-apa. Siap Pak Fajar?
Kita lebih cerdas Pak Fajar. Kalau ada dalil itu kan, mama cuma orang nonton diskusi di YouTube entah. Kan diskusi kan ada pembandingnya kan, ada ininya, oh dalilnya gini. Jadi sama-sama mengeluarkan dalil gitu loh. Iya nanti secara pribadi saja Pak Fajar. Secara pribadi saja nanti. Iya tepat lah. Ada dalil lagi lah. Berarti kesangkaan kita membandingkan sejarahnya tahu kalian sudah sampai dia paham punya definisi. Yang mana kau mau dengan beratas belah. Begini, kebenaran yang diapakan oleh Nabi, kebenaran yang dicetuskan oleh Nabi itu pasti. Tapi kebenaran yang dicetuskan oleh selain Nabi itu belum tentu pasti. Karena kita yang mengilhami kita tuh nggak murni. Karena kan diskusi Asar. Ya nanti pribadi saja Pak Fajar. Nanti pribadi saja. Oke, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.